Oke, kita mulai lagi untuk testing aplikasi dari Billing Patria ya. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini terdapat statistik ya, mulai dari total revenue, total customer, bahkan sampai aktif yang subscribe-nya. Dan di sini terdapat juga untuk grafik dari tren pertumbuhan bisnisnya. Ini tampilannya bisa maksudnya bisa menampilkan nanti per bulannya berapa seperti itu. Sini juga ada untuk quick operation, bisa membuat sebuah invoice baru, dan di sini juga kita bisa melihat revenue streamnya seperti apa nantinya. Kemudian kita coba ya untuk create data pelanggan baru ya. Kita klik registrasi pelanggan. Nah, di sini masih kosong, jadi perlu kita input dulu data pelanggannya. Nah, di sini nama lengkap, contoh akan saya isi Budi Santoso misalkan. Kode opsional ya, opsional aja, nanti akan otomatis diisi menggunakan data pelanggan atau ada kode yang otomatis akan diisi oleh automation generate. Lalu di sini terdapat akun untuk aksesnya ya. Aksesnya kita contoh kasih ketikan Budi aja. Budi udah ada 123 Budinya, password. Oke, kita lanjutkan untuk nomor WhatsApp-nya. Contoh ini aja ya nomor WhatsApp-nya. Emailnya kasih Budi 123. Ini alamatnya jangan di sini, kita ganti aja alamatnya, contoh di Bekasi ya, contoh Bekasi. Nah, untuk lokasi infrastrukturnya kita bisa langsung menentukan dari mapnya secara langsung, atau kita bisa melakukan pencarian di sini, contoh Bekasi. Nah, ini contoh Bekasi ya, tapi Bekasi contohnya dia rumahnya di sini. Nah, ya udah, berarti nanti koordinatnya akan mengarah ke sini. Nah, ini sudah ada koordinatnya ya, sekian. Nah, lalu kita bisa tambahkan pelanggan. Nah, berhasil dibuat ya data pelanggannya. Nah, di sini kita juga bisa melakukan edit profil ya, barangkali data customer itu ternyata salah. Kita bisa merubahnya, misalnya kita ubah koordinatnya. Oke, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kita juga bisa melakukan detail akunnya seperti apa. Nah, ini seperti ini detail akunnya. Terdapat detail informasi, lalu riwayat tagihan, nanti untuk history tagihannya akan muncul di sini semuanya. Kemudian paket subscription-nya dia juga muncul di sini, paketnya apa. Nah, kemudian kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu monitoring. Nah, monitoring ini dia live ya, jadi dia otomatis menghitung berapa total customer-nya, yang aktif ada berapa ya. Nah, di sini muncul juga nih status subscription-nya yang aktif nanti ada berapa, yang tersuspend atau yang expired itu ada berapa orang gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya untuk lihat model selanjutnya, yaitu model subscription ya. Ini masih kosong subscription-nya, kita coba buat paket baru ya. Nah, ini masih kosong paket internet, jadi kita perlu create terlebih dahulu paket. Untuk paket internetnya itu ada di network management ya, kita buat dulu profil, bukan internet plan maksudnya. Nah, di sini kita bisa create ya. Nah, dia harus bikin bandwidth dulu, jadi harus membuat profil bandwidth berapa, misalkan contoh 10 Mbps ya kan, 10 Mbps. Coba ini upload maksimalnya kita contoh 5 Mbps, download maksimal 10 Mbps, upload minimal 1 Mbps, download minimalnya 2 Mbps. Nah, kita simpan aja. Sudah berhasil, lalu kita create internet plan tanpa paket. Nah, pakai 10 Mbps ya, misalkan paket home 10 Mbps misalkan. Nah, harganya berapa? 150 misalkan. Harga promonya berapa? 120 misalkan. Nah, ini paketnya apa nih? Unlimited ya. Sekarang harganya unlimited, data limit. Ini bisa beda-beda, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh yang unlimited ini. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Di ini ada satu paket ya, yang 10 Mbps. Kita bisa edit barangkali ada yang kurang sesuai ya.
Oke, kemudian kita bisa create sebuah profil ya. Jadi nanti ini adalah sebuah pengelompokan dari layanan internetnya ya. Nah, ini masih kosong ya NAS-nya. Jadi kita perlu create NAS dulu, NAS device-nya di sini tambah NAS. Contoh mikrotik core ya. IP-nya sekian, contohnya WIB, portnya ini, username-nya contoh admin, password. Nah, kemudian kita simpan ya. Ini harus diisi ya. Password saja sama. Kita simpan. Nah, sudah berhasil. Nah, baru nanti kita bisa membuat profil grupnya. Di grup kelompokkan nanti nih. Contoh hotspot premium, tipenya PPOR, Mikrotik Core, ini opsional, lalu kita bisa tambahkan grup. Nah, ini grup dari NAS Mikrotik Core. Sudah, oke. Nah, di sini kita bisa create invoice sebetulnya. Jadi misalkan dia udah expired sih misalnya, itu nanti kita bisa mengenerate sebuah invoice otomatis ya. Di sini ya, create otomatis karena belum ada yang expired, jadi belum ada yang mendekati jatuh tempo, jadi nggak ada ya. Kita juga bisa menambahkan optical line terminal, kan dari device ya, contoh seperti ini kita isi aja, kita simpan lagi, lalu kita bisa membuat ODP ya, optical distribution point. Kita bisa tambah titik ODP nya di mana nih. Nah, misalkan ODP Bekasi misalkan, Bekasi ya, contoh di Jalan Raya Bekasi. Nah, ini untuk koordinatnya kita bisa tentukan dari sini ya, kita lagi Bekasi. Nah, contoh di sini ya, simpan tambah ODP. Nah, udah berhasil menambahkan satu ODP. Kita bisa melihat langsung di peta. Nah, seperti ini untuk tampilan dari ODP-nya ya. Nah, ini ada satu ODP ya kan. Nah, ini kita bisa zoom in, zoom out. Ini spotnya. Lanjut lagi kita ke fiber manajemennya tadi, kita baru ke ODP, lalu ke ONU manajemen. Kita coba tambahkan ONU lagi. Ini itu optical network unit ya. Kita pelanggannya beli Santoso, device. Kita daftarkan ya. Ini nomor dari serial number routernya, contoh CTE. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, udah berhasil ya. Berhasil, lalu kita ke customer, coba lihat. Dan ini kita sudah punya satu customer ya teman-teman. Nah, ini satu customer. Nah, satu customer ada di Bekasi ya, tadi yang kita tambahkan ya koordinatnya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengaturan untuk voucher ya. Nanti kita bisa membuat sebuah voucher yang mana vouchernya itu nanti bisa dibagi-bagikan untuk ke paket transport tertentu ya. Seperti itu. Ada setting, ada bisnis profilnya, nanti kita bisa edit. Kita bisa manajemen tim, jadi nanti kita bisa menambahkan tim yang lain ya. Dia berhak sebagai reseller, staff, atau teknisi seperti itu. Oke, cukup sekian, mungkin itu aja untuk demonya. Terima kasih.